Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osama Adam Kencana Putra dari kelas 11 IP 1, nomor absen 25. Di sini saya akan membahas tentang penerapan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 pasal 1 dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Tertulis pula di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu adalah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Yang kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itu, pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Namun, para kepala daerah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PSBB yang didasari oleh data kasus COVID-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menkes, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi sepanjang yaitu 14 hari. Namun, apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran, seperti ditemukannya kasus baru, maka masa PSBB akan diperpanjang selama 14 hari ke depan hingga kasus terakhir ditemukan. Dengan diterapkannya PSBB, khususnya di Ibu Kota Jakarta, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia. Berbeda dengan himbauan social distancing, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya. Terdapat beberapa hal yang dibatasi selama PSBB ini berlangsung. Di antaranya adalah: pertama, aktivitas di sekolah dan di tempat kerja dibatasi. Membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja masuk ke dalam hal yang harus diperhatikan selama PSBB berlangsung, kecuali kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Masyarakat juga dihimbau untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang berkemungkinan untuk berkontak dengan sekumpulan orang dalam jumlah banyak. Selain itu, kegiatan keagamaan juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama PSBB, kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau fasilitas umum harus dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, dan gas, serta energi. Yang keempat, kegiatan sosial dan budaya. Sama halnya dengan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga harus diadakan dalam bentuk larangan kerumunan orang. Larangan ini juga berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Kelima, operasional transportasi umum. Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. Fungsi PSBB di Indonesia. Menurut Ahmad Yuryanto, selaku juru bicara pemerintah, mengungkapkan bahwa terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat. Di antaranya seperti mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar, dan menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Dengan adanya PSBB, diharapkan hal ini mampu melindungi orang-orang dari penularan COVID-19 hingga kasus terakhir. Namun,
tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa berhenti. Sekian pembahasan kali ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.